Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa lagi di channel Lensa Psikologi Sufi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas teori psikologi Sigmund Freud ya. Sebagai tambahan wawasan saja ya. Mungkin ini lebih cocok untuk mahasiswa ya, karena mereka semua mempelajari teori ini sama. Ini adalah teori klasik, kurang lebih sudah sekitar 100 tahun usianya. Masih memiliki banyak kekurangan dan kontroversi. Nanti kedepannya mungkin akan kita evaluasi ya, dan kita bandingkan dengan teori psikologi sufi yang bisa dikatakan sebagai pembaruannya yang telah diadaptasikan di dalam dunia Islam setelah sekitar 73 tahun setelah kemunculan teori ini. Namun, walaupun banyak kontroversialnya, teori Mr. Freud ini, ia berhasil membuka cara pandang baru di dalam mengkonsepsikan jiwa manusia. Demikian kontribusi pentingnya. Nah, baik, kita langsung saja ke teorinya. Dalam pengamatan Mr. Freud, ada 3 hal yang bisa dibahas dari kepribadian. Pertama adalah struktur dari kepribadian itu, yaitu mengenai apa saja yang membentuk kepribadian seseorang. Nah, kemudian yang kedua adalah dinamikanya, atau bagaimana struktur kepribadian tadi itu bekerja. Dan yang ketiga adalah perkembangan kepribadian itu. Tatkala manusia lahir, mereka tidak langsung memiliki kepribadian yang kompleks seperti manusia dewasa. Mereka hanya memiliki dorongan atau insting dasar saja untuk bertahan hidup. Dengan berjalannya kehidupan, muatan struktur kepribadian mereka pun akan berubah, bertambah, berkembang ya. Dinamika kepribadian mereka pun akan berjalan sesuai kondisi kehidupan yang ia jalani. Hingga kepribadian mereka pun mengalami perkembangan dan akhirnya membentuk keunikan di dalam diri mereka yang disebabkan oleh perbedaan dari pengalaman hidup setiap manusia. Nah, pertama di sini kita akan membahas terkait struktur kepribadian dari Mr. Freud ini. Dalam pemetaan beliau, kepribadian manusia tersusun atau dibentuk dari 3 tingkat kesadaran dengan 3 struktur lain sebagai pelengkapnya. Ketiga tingkat kesadaran itu terdiri dari yang pertama adalah sadar atau conscious ya. Kemudian yang kedua adalah prasadar, preconscious, dan yang ketiga adalah tak sadar, unconscious. Nah, sedangkan 3 struktur pelengkapnya adalah id, ego, dan superego. Nah, namun jangan buru-buru memaknainya sendiri ya, bahwa sadar itu ini, prasadar itu, mungkin ini dan seterusnya, jangan. Biasanya mahasiswa yang baru mempelajari teori itu demikian, sehingga terjadi kesalahpahaman terkadang. Hal penting di dalam mempelajari teori psikologi atau ilmu sosial lain, kita harus mengosongkan terlebih dahulu diri kita dari pemahaman yang kita miliki sebelumnya. Utamanya pemahaman mengenai konsep dari ilmuwan atau tokoh atau ilmu lain ya, terkait apa yang akan kita bahas saat ini. Kalau di sini kita akan membahas apa itu sadar, sadar dan teman-temannya tadi, sehingga diharapkan nanti kita bisa memahami dengan bersih apa sebenarnya yang dimaksud dengan tingkat sadar, prasadar, tak sadar, id, ego, dan superego menurut Mr. Freud ya, bukan yang lainnya. Karena dalam dunia sosial, dengan adanya perbedaan pengalaman hidup, lingkungan sosial yang dijalani ilmuwan yang bersangkutan, dan lain-lainnya, maka akan membuat perbedaan di dalam kecenderungan cara berpikir masing-masing. Mulai dari cara melihat pun terkadang sudah berbeda sudut pandang yang digunakan. Kemudian dalam memaknai sesuatu dan seterusnya, yang mana juga dipengaruhi oleh perkembangan kepribadian seperti yang sedikit sudah kita singgung tadi. Jadi di sini, mari kita berusaha melihat apa sebenarnya yang dimaksud dari masing-masing struktur kepribadian tadi menurut Sigmund Freud sebagai penyusunnya. Kita lakukan saja semampunya ya, karena bagaimanapun yang paling tahu apa yang sebenarnya beliau maksud ya hanya beliau dan Tuhan, begitu sekiranya ya. Baik, kita lanjutkan. Tingkat kesadaran yang dinamakan sadar di dalam konsep struktur kepribadian Mr. Freud adalah tingkat kesadaran yang berisi hal-hal yang kita cermati saat ini. Utamanya adalah suatu hal yang ada di luar diri kita, atau mudahnya adalah yang bisa kita lihat, dengar, dan sejenisnya saat ini.
Hanya sedikit, menurut Mr. Freud ya, manusia mencermati pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatannya sendiri. Itu hanya sedikit. Sehingga mayoritas tingkat sadar ini berisi informasi mengenai hal-hal di luar diri manusia itu sendiri yang ia cermati. Itu poin utamanya. Demikianlah yang beliau dapatkan dari pengamatannya dengan pasien-pasiennya terutama. Nah, oleh karena itu, maka ingatan mengenai berbagai hal yang sempat kita tangkap atau sempat berada di dalam tingkat sadar kita oleh beliau digolongkan ke dalam tingkat prasadar atau preconscious. Namun karena preconscious ini terletak antara sadar dan tidak sadar ya, maka biar lebih mudahnya kita bahas terlebih dahulu bagaimana tingkat tak sadar. Di dalam menyusun kepribadian manusia, tingkat tak sadar menurut beliau merupakan bagian terdalam, terluas, dan juga terpenting dari kepribadian manusia. Mengapa? Karena ia berisi berbagai insting, impuls, dan drive yang telah dimiliki manusia sejak lahir, termasuk pula berbagai pengalaman traumatik yang biasanya dialami pada masa kanak-kanak. Karena kemampuan mental anak-anak belum mampu ya menerima rasa sakit secara psikis dari pengalaman traumatik, maka secara otomatis berjalanlah yang namanya mekanisme pertahanan diri dari rasa sakit itu, yaitu dengan menenggelamkan rasa sakit itu ke dalam tingkat tak sadar. Nah, dengan demikian, dalam sadarnya anak itu, ia pun tidak akan merasakan rasa sakit tersebut. Namun bukan berarti rasa sakit itu hilang ya, hanya tidak tersadari. Di mana sewaktu-waktu, ia pun bisa muncul ke permukaan sebagai mimpi, lamunan, salah ucap, bisa pula psikosomatis, berupa rasa sakit pada tubuh fisik kita ini, walaupun tanpa adanya luka, dan lain sebagainya, begitu. Sehingga alam tak sadar ini berisi berbagai dorongan atau energi yang sifatnya cenderung otomatis atau bergerak sendiri, di luar kendali bahkan kesadaran kita. Ia memiliki kecenderungan kuat untuk tetap bertahan di tingkat tak sadar ini dan mempengaruhi terbentuknya perilaku manusia, namun tetap tidak tersadari sepanjang usia. Begitu menurut Mr. Freud, berdasarkan subjek-subjek atau orang-orang yang beliau teliti. Nah, sehingga sebenarnya teori psikologi ini tidak bisa digunakan untuk seluruh umat manusia, bisa dikatakan demikian. Hanya cocok untuk mereka-mereka yang kebetulan memiliki kondisi psikis yang sama atau setidaknya mirip dengan subjek-subjek yang beliau teliti. Nanti kita bahas lagi insya Allah. Nah, sekarang kita lanjutkan pada tingkat preconscious atau tingkat prasadar. Mudahnya, isi dari tingkat prasadar ini ialah ingatan atau memori yang bisa kita ingat kembali. Dan karena ia berada di antara tingkat sadar dan tak sadar, maka ia pun berisi informasi dari kedua tingkat kesadaran tersebut. Dari tingkat sadar, ia berisi ingatan dari berbagai hal di luar diri kita yang sebelumnya kita cermati dalam sadar. Sehingga ketika kita meninggalkan sebuah objek tertentu dari fokus yang tercermati, saya melihat kursi, kemudian selanjutnya kita melihat meja, maka kursi yang kita lihat tadi yang saat ini sudah kita tinggalkan, sudah tidak kita cermati lagi, maka itu sudah masuk ke dalam preconscious, sudah masuk ke dalam memori, masuk ke dalam ingatan, demikian ya. Sedangkan dari alam tak sadar, ia berisi ingatan terkait isi alam tak sadar yang sempat muncul ke wilayah sadar dalam bentuk simbol-simbol seperti mimpi, salah ucap, lamunan, maupun mekanisme pertahanan diri. Nah, demikian ya. Sehingga singkatnya, dalam menyusun kepribadian kita, tingkat sadar mewakili apa saja yang kita cermati di luar diri kita. Kemudian tingkat tak sadar mewakili berbagai dorongan atau keinginan di dalam diri kita, sedangkan tingkat prasadar berisi ingatan dari kedua tingkatan tadi. Pada mulanya Mr. Freud hanya menggunakan 3 struktur ini, hanya mempertimbangkan apa yang dicermati seseorang atau pasiennya ya, apa yang mereka ingat pula dan apa yang ada di dalam isi tingkat tak sadar mereka dari simbol-simbol yang ada melalui mimpi dan yang lainnya tadi, untuk mendiagnosa apa yang sebenarnya mereka alami atau yang mereka derita, dari mana sumber penyakit mereka, demikian. Sehingga cenderung hanya berfungsi sebagai alat untuk melihat apa saja isi di dalam pasien tersebut yang dipetakan dalam tingkat sadar, prasadar, dan tak sadar. Namun, setelah melihat pola interaksi berbagai isi di ketiga tingkat kesadaran pasiennya,
Akhirnya, untuk memperjelas pola interaksi yang ada atau bagaimana hubungan antar isi dari ketiga struktur kepribadian tadi, maka dibentuklah 3 struktur yang lain untuk menyempurnakannya, yaitu id, ego, dan super ego tadi. Sehingga bentuk dinamika mental atau cara kerja mental di dalam diri seseorang yang menjadi dasar kepribadian serta bagaimana mereka bertingkah laku menjadi lebih jelas. Baik, yang pertama adalah id. Menurut Mr. Freud, ia adalah sistem kepribadian yang asli dan dibawa sejak lahir. Sepenuhnya ia berada di dalam tingkat tak sadar atau unconscious. Nah, sehingga ia berisi berbagai insting, impuls, dan drive yang diturunkan secara genetik dari orang tua. Secara garis besarnya, ketiga hal itu, baik insting, drive, dan impuls, merupakan suatu hal yang memicu keinginan atau dorongan di dalam diri kita yang berada di luar kehendak untuk melakukan sesuatu. Otomatis muncul begitu saja. Nah, hal lain yang perlu kita pahami lagi terkait id ini ialah bahwa ia bekerja dengan prinsip kenikmatan atau pleasure principle, yaitu mencari kenikmatan dan menghindari penderitaan atau rasa sakit. Semua dorongan tadi pada dasarnya bekerja dengan prinsip ini. Mr. Freud sendiri menjelaskan bahwa prinsip kenikmatan ini bekerja dengan 2 cara. Pertama adalah tindakan refleks atau reflex action, dan yang kedua adalah proses primary process. Nah, tindakan refleks itu apa? Merupakan reaksi otomatis sejak lahir yang mudah segera dikuasai untuk memperoleh kepuasan dari rangsangan atau stimulus yang sederhana. Misalkan seperti refleks mengejapkan mata tatkala berhadapan dengan cahaya yang silau. Bagi bayi begitu ya, menggenggamkan tangan saat telapak tangannya disentuh dan lain sejenisnya. Nah, sedangkan proses primer merupakan reaksi untuk membayangkan sesuatu yang dapat mengurangi tegangan dari stimulus yang kompleks, yang lebih kompleks dari tadi ya. Misalnya seperti bayi yang lapar dan membayangkan makanan atau puting susu ibunya. Proses membentuk gambaran objek yang dapat mengurangi tegangan dan memberi kepuasan ini kemudian diistilahkan sebagai pemenuhan hasrat atau wish fulfillment. Nah, misalkan mimpi, lamunan, dan halusinasi psikotik ya bagi yang mengalami gangguan. Nah, namun it hanya bisa membayangkan tanpa bisa membedakan antara bayangan atau khayalan itu dengan kenyataan yang benar-benar ada, yang bisa memberinya kepuasan dari kebutuhan yang dimilikinya. Nah, karena membedakan antara yang benar-benar ada dan yang tidak pun ia tidak bisa, maka ia pun tidak bisa membedakan antara hal yang benar dan yang salah, lebih-lebih moral. Nah, oleh karenanya, untuk mendapatkan kepuasan yang nyata, yang bisa menurunkan tegangan di dalam dirinya dari kebutuhan yang ada, tanpa menimbulkan tegangan yang baru, juga tanpa menimbulkan masalah moral, maka dibentuklah yang namanya ego oleh id ya, sebagai perantara untuk berkontak langsung atau berhubungan langsung dengan dunia nyata. Demikian kemunculan ego. Nah, sehingga ego ini bekerja atas dasar prinsip reality principle ya. Dalam kerjanya, ia bisa memuaskan langsung atau menunda id, memilih stimulus mana yang mau direspon atau insting mana yang mau dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan peluang yang paling minim resiko. Dari sini, ego dikategorikan bekerja dalam wujud proses sekunder, berupa berpikir kritis, merencanakan, menguji, evaluasi apakah memberikan kepuasan yang ideal atau tidak. Nah, sehingga ia lebih rumit dibandingkan dengan proses primer dari id sebelumnya tadi. Nah, bila id hanya beroperasi di tingkat tak sadar, maka ego ini beroperasi pada tingkat sadar, prasadar, dan tak sadar. Nah, sehingga ego ini bukan kesadaran ya, lebih-lebih kesadaran individual aku, bukan. Mr. Freud tidak mengidentifikasi hal semacam itu. Ego ini adalah perantara dunia id dan super ego dengan realita atau dunia nyata, itu saja. Di mana ia tugasnya adalah memenuhi kebutuhan id dengan berbagai dorongannya tadi, dan super ego dengan tuntutan moral dan kesempurnaan yang dibawanya. Kita lebih dalami super ego ya. Mengapa super ego ini bisa ada? Nah, mulanya id hanya memunculkan ego untuk berhubungan dengan dunia nyata.
Namun, manusia tidaklah hidup sendiri, sehingga di dalam dunia sosial terdapatlah berbagai ego setiap manusia dengan kepentingannya sendiri-sendiri. Dari sinilah untuk menjaga keharmonisan antara ego setiap manusia di dalam memenuhi kebutuhan masing-masing id-nya, maka muncullah superego, sebuah pandangan hidup atau idealisme bersama untuk membuat keharmonisan antara ego setiap manusia di dalam memenuhi masing-masing kebutuhan mereka tadi, tanpa mengganggu yang lainnya. Nah, dari idealisme inilah moralitas dan standar manusia yang sempurna terbentuk. Sehingga superego ini bekerja dengan prinsip idealistic principle, moralitas, dan berujung pada kesempurnaan. Sehingga ia bukan suatu hal yang ada secara realistis dengan berdiri sendiri, itu bukan, melainkan suatu hal yang muncul dari gagasan atau ide-ide manusia untuk mengatur keharmonisan kehidupan bersama tadi. Kurang lebih demikian menurut Mr. Freud ya. Nah, maka dalam konsepnya, ego lah sebenarnya satu-satunya yang berkontak dengan dunia nyata, yang mencoba secara realistis memenuhi dorongan id dengan standar moralitas yang ada. Begitu. Nah, dan menurut beliau, superego ini ditanamkan sejak kecil pada masa kanak-kanak melalui didikan lingkungannya, utamanya orang tua, di mana terjadi yang namanya introyeksi, yaitu proses menerima standar benar dan salah. Dari sinilah akhirnya kedepannya muncul di dalam diri anak berupa suara hati mengenai berbagai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Suara hati mengenai hal-hal yang dilarang itu biasanya disebut dengan conscience di dalam konsepnya beliau ini. Dan mengenai apa saja yang diperintah, yang dibolehkan, atau yang disetujui, dipuji, dan maupun yang diberi hadiah, itu disebut sebagai ego ideal. Demikian. Nah, sehingga superego ini memiliki 3 fungsi di sini. Yang pertama adalah mengganti tujuan realistik ego ke taraf moralitas, ya. Kemudian yang kedua adalah merintangi id, terutama dorongan seksual dan agresi yang bertentangan dengan standar nilai masyarakat. Dan yang ketiga adalah mengejar kesempurnaan. Dan beroperasinya, superego ini sama dengan ego, yaitu di 3 tingkat kesadaran. Hanya saja tidak berkontak dengan dunia luar, melainkan dunia ide, dunia gagasan, akan suatu hal yang baik begitu ya, suatu hal yang ideal bagi mereka semua. Baik, sebenarnya masih cukup panjang ya. Untuk kali ini kita cukupkan dulu. Wallahu alam, demikian yang bisa kami sampaikan. Salam sehat, damai, dan sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.